Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cerita Absurd. Pernah kebayang nggak sih, lagi sakit parah, butuh banget pertolongan, malah ditolak rumah sakit. Alasannya, cuma karena satu baris data di komputer berubah, tanpa kita tahu sama sekali. Ini bukan cerita fiksi oh, ini krisis beneran di sistem BPJS kita, di mana urusan administrasi bisa jadi penentu hidup dan mati seseorang. Nah ini bukan sekedar kutipan dari laporan ya. Ini adalah kenyataan pahit yang dialami seorang pasien waktu akses ke perawatan penyelamat nyawanya tiba-tiba diputus. Inilah taruhannya yang sesungguhnya, ketika data di layar komputer jadi penentu hidup atau matinya seseorang. Oke, mari kita kenalan sama orang di balik cerita ini. Namanya Pak Budi Nurdiana. Cerita beliau ini bakal nunjukin ke kita semua gimana rasanya sebuah sistem yang kacau itu dari sudut pandang orang yang hidupnya benar-benar bergantung sama sistem itu. Yuk, kita telusuri kronologi minggu yang mengerikan bagi Pak Budi. Gimana setiap harinya jadi labirin birokrasi yang bikin kondisinya makin kritis. Coba deh kita bayangin betapa putus asanya. Hari Sabtu, harapan buat cuci darah langsung ambyar. Kenapa? Status BPJS-nya tiba-tiba nonaktif. Hari Minggu, semua layanan libur, nggak ada yang bisa dilakuin. Senin, malah jadi mimpi buruk birokrasi. Dilempar sana-sini, dari puskesmas ke kelurahan, balik lagi, dan hasilnya nihil. Sampai hari Rabu, jadwal cuci darah keduanya terlewat dan tubuhnya udah nggak bisa nunggu lagi. Keluarga, dengan sumber daya yang terbatas, terpaksa daftarin beliau ke BPJS Mandiri. Dan baru di hari Jumat, setelah seminggu penuh penderitaan, Pak Budi akhirnya bisa dapat perawatan yang seharusnya jadi hak dia dari awal. Kisah Pak Budi ini kan personal banget ya. Tapi sayangnya ini bukan kasus yang aneh. Justru ini jadi jendela buat kita ngelihat sebuah perangkap sistemik yang ngejebak ribuan orang lain. Pak Budi itu cuma satu orang, tapi yang bikin merinding, di luar sana ada ratusan ribu orang lain yang ngadepin resiko yang sama persis. Ini bukan lagi soal kasus per kasus, ini soal dampak kebijakan yang gagal total dalam skala massal. Seharusnya kan sistem data kita itu nyambung semua, real time. Jadi nggak ada ceritanya orang kehilangan akses pas lagi butuh-butuhnya. Tapi kenyataannya, kita malah nemuin apa yang disebut Dr. Gamal sebagai fenomena kejutan di rumah sakit. Momen yang paling ditakutin pas pasien datang buat berobat, malah dikasih tahu kalau jaminan kesehatannya udah nggak aktif, tanpa pemberitahuan sama sekali. Jadi, gini loh poin krusialnya. Nunda cuci darah itu bukan sekedar nggak nyaman. Ini bahaya banget. Racun di darahnya bisa numpuk, nyerang otak. Cairan bisa ngebanjirin paru-paru, bikin sesak napas. Terus, kalium yang ketinggian bisa bikin jantung berhenti mendadak. Seminggu nggak cuci darah, kayak yang dialami Pak Budi, itu kondisi yang taruhannya nyawa. Birokrasi yang lambat itu secara harfiah mempertaruhkan nyawa orang. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, solusinya. Ada 5 jalan keluar yang diusulkan buat benerin krisis ini dan mencegah tragedi yang sama keulang lagi. Jadi, gimana caranya kita bangun sistem yang lebih manusiawi? Pertama, data harus terintegrasi secara real time. Jadi, semua lembaga tuh nyambung, infonya akurat terus. Kedua, harus ada sistem peringatan dini. Kasih tahu pasien 1-3 bulan sebelumnya, biar nggak ada lagi tuh kejutan pahit di rumah sakit. Ketiga, jalur cepat buat reaktivasi kasus darurat. Keempat, kriterianya harus transparan. Jadi, semua orang paham kenapa mereka dianggap layak atau tidak. Dan yang kelima, sebuah jaring pengaman. Jadi, pasien tetap bisa dilayani selama masa transisi data. Intinya, bikin sistem yang melayani manusia bukan malah sebaliknya. Solusi sebagus apapun ya percuma kalau nggak ada yang ngerjain. Jadi, siapa nih yang harus tanggung jawab? Yuk kita petakan siapa aja yang pegang kendali buat perubahan ini. Nah, ini dia peta tanggung jawabnya. Kemenkes mereka harus jadi garda terdepan. Pastiin nggak ada lagi penolakan pasien. BPJS Kesehatan harus berubah, jangan nungguin laporan aja, tapi proaktif, bangun sistem peringatan dini itu. Dewan Pengawas BPJS ini ibaratnya suara kita para peserta, tugasnya ngawal dan bela hak pasien. Terus DJSN ini dirijennya. Dia yang harus mastiin semua lembaga ini mainnya kompak buat satu tujuan, keselamatan pasien. Masing-masing punya peran yang krusial banget. Pada akhirnya, semua pembahasan ini ngerucut ke satu pertanyaan moral yang paling dasar dalam isu ini. Ini adalah prinsip yang nggak bisa ditawar-tawar. Proses administrasi, sepenting apapun itu, nilainya nggak boleh lebih tinggi daripada keselamatan dan nyawa manusia. Sistem itu harusnya melayani manusia, bukan manusia yang jadi korban sistem. Jadi, ini kesimpulan akhirnya. Ini bukan cuma soal data, ini soal nyawa.
Di balik setiap baris data, di balik status aktif atau non-aktif, ada detak jantung manusia. Ada seorang Pak Budi, ada keluarga yang cemas, dan ada harapan buat hidup yang nggak boleh dipadamkan cuma gara-gara urusan birokrasi. Saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan bersama. Karena ini jadi pengingat bahwa di ujung setiap kebijakan dan setiap baris kode, ada manusia yang menanggung akibatnya. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Sampai jumpa.